Dalam dunia yang penuh dengan pertanyaan, tiga cabang filsafat ini menjadi kunci untuk memahami kebenaran, yakni ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Topik inilah yang akan kita bahas kali ini. Tak kenal maka tak sayang, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Rara Salsabila Fefar dengan NIM 877987417. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Jember yang berada di Lumajang. Saat ini saya sedang menempuh semester 2 Prodi PGSD. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video berikutnya. Selamat menonton. Landasan filsafat ilmu yang pertama adalah ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni ontos yang berarti ada dan juga logos yang berarti ilmu. Analisis ontologi ini membantu kita untuk menemukan akar permasalahan. Landasan yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan. Analisis epistemologi yakni menilai keabsahan informasi atau solusi. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai. Analisis aksiologi yakni mempertimbangkan nilai, etika, dan dampak. Landasan yang pertama adalah ontologis. Analisis ontologis berfokus pada apa yang sebenarnya terjadi. Untuk memahami inti masalah bisa dengan beberapa cara. Cara yang pertama, mencari akar masalah bukan hanya gejalanya saja. Yang kedua, memisahkan fakta dari persepsi atau emosi. Yang ketiga, menentukan elemen utama masalah dengan mencari siapa yang terlibat dan apa penyebabnya. Yang keempat, memisahkan antara gejala dan masalah. Seringkali kita terjebak dalam menyelesaikan gejala tanpa melihat hakikat masalahnya. Berpikir ontologis ini membantu kita tidak salah mendefinisikan masalah. Dengan mengidentifikasikan hakikatnya, kita tidak salah dalam memilih solusi nantinya. Setelah mengetahui masalahnya, kita perlu mencari sebuah solusi. Analisis epistemologi menguji sumber dan cara kita mendapatkan pengetahuan tentang solusi tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memeriksa sumber informasi. Apakah berasal dari data yang valid atau dari sebuah pengalaman? Apakah hanya sebuah opini belaka? Gunakan logika dan juga bukti dengan menghindari asumsi atau generalisasi berlebihan. Yang kedua, uji solusi secara rasional. Pastikan solusi yang kita buat sesuai dengan permasalahan yang ada. Kita belajar untuk tidak menelan informasi secara mentah-mentah dan juga menghindari informasi yang sering muncul di media sosial dan juga lingkungan tanpa melihat keabsahannya. Berpikir epistemologis membantu kita agar tidak mudah tertipu dengan informasi yang ada sebelum menilai keabsahannya dan juga tidak gegabah untuk mengambil sebuah keputusan. Analisis aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan nilai dan tanggung jawab moral yang berfokus pada penilaian manfaat, etika, dan juga konsekuensi yang diambil. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, dampak jangka panjang dan jangka pendeknya. Keputusan cepat belum tentu bijak. Yang kedua, keselarasan dengan nilai pribadi atau profesional. Integritas menjadi kunci. Solusi harus legal dan sesuai dengan kode etik yang ada. Yang ketiga, pertimbangkan kepentingan berbagai pihak dan tidak merugikan pihak lainnya. Analisis aksiologis memastikan tindakan yang kita ambil tidak hanya efektif, tetapi juga benar secara moral dan bermanfaat bagi jangka panjang maupun jangka pendek. Berpikir secara aksiologis membantu kita bertindak secara bijak dan bertanggung jawab. Ketiga konsep ini saling berhubungan dan menjadi fondasi filsafat ilmu. Ontologi untuk menentukan objek yang dikaji, epistemologi untuk menentukan cara mengkaji objek tersebut, dan aksiologi untuk menentukan tujuan dan nilai dari hasil kajian. Landasan-landasan tersebut membantu untuk berpikir jernih, akurat, dan bijak. Jadi, ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi adalah fondasi utama dalam memahami ilmu pengetahuan secara menyeluruh, baik dari segi objek, proses, maupun manfaatnya. Tutorial pertama dalam mata kuliah Filsafat Ilmu yang menerangkan tentang ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi yang merupakan tiga aspek penting dalam filsafat ilmu yang saling terkait. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik. Sendiri tanpa kekasih, saya, Naura Rara, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.